Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nurjuanda. Di sini saya ingin membahas tentang sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur terbagi menjadi dua, yaitu manajemen manufaktur menggunakan komputer sebagai alat. Yang kedua, sistem informasi manufaktur terdiri dari 3 subsistem input dan 4 subsistem output. Perhatian utama adalah bagaimana komputer digunakan sebagai suatu sistem konseptual dicampur dengan aplikasi dalam sistem fisik oleh suatu konsep yang disebut Computer Integrated Manufacturing. Komputer sebagai bagian dari sistem fisik. Yang pertama, Computer Design (CAD), Computer Aided Engineering, pengguna komputer untuk membantu rancangan produk menggunakan perangkat lunak. Hasil rancangan disimpan di database. Yang kedua yaitu Computer Aided Manufacturing atau disingkat CIM. Di dalam CIM ada beberapa unsur, diantaranya penerapan komputer dalam proses produksi. Yang kedua, mesin produksi khusus dikendalikan komputer untuk menghasilkan produk sesuai spesifikasi dari database rancangan. Sebagian besar otomatisasi pabrik terdiri dari teknologi CIM. Produksi lebih cepat dan presisi. Yang ketiga, robotik. Robotik melibatkan robot industri atau IR, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam manufaktur. IR diperlukan pertama kali pada industri mobil pada tahun 1974, memungkinkan biaya yang lebih rendah, kualitas tinggi, melaksanakan tugas yang berbahaya. Sistem titik pemesanan kembali atau ROV. Istilah kunci: reader point, stock out, lead time, safety stock. Rumusan ROV, R sama dengan LU ditambah S, masih digunakan oleh banyak perusahaan, sangat sesuai untuk inventory retail. Berikut adalah tabel pemesanan kembali tanpa dan dengan persediaan cadangan. Di sini di antara stok-stoknya terdiri dari sisa persediaan, tanpa stok cadangan, sisa persediaan, dan stok cadangan. Perencanaan kebutuhan material Requirement Planning atau MRP, melihat ke depan dan mengidentifikasi kebutuhan material, terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yang pertama, sistem penjadwalan produksi, menghasilkan master jadwal produksi yang mencakup lead time terpanjang ditambah waktu produksi terpanjang. Yang kedua, sistem MRV, menguraikan tagihan material, mengubah kebutuhan bruto menjadi kebutuhan neto. Yang ketiga, sistem perencanaan kebutuhan kapasitas, bekerja dengan sistem MRV untuk menjaga produksi dalam kapasitas pabrik, menghasilkan output, melaporkan dan merencanakan jadwal pemesanan. Yang keempat, sistem pelepasan pesanan, menghasilkan laporan untuk lantai kerja dan pembelian. Berikut ini adalah tabel sistem MRV. Perencanaan sumber daya manufacturing atau dalam bahasa ilmiahnya Manufacture Resource Planning MRV 2. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan MRV dengan semua sistem yang mempengaruhi pengolahan material, terdiri dari sistem organisasional dan sistem informasi akuntansi. Berikut adalah tabel sistem MRV 2, saling berkaitan satu sama lain. Manfaat MRV 2 diantaranya: pertama, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, mengurangi inventory, lebih sedikit waktu idle, lebih sedikit kemacetan. Yang kedua, perencanaan prioritas lebih baik, memulai produksi lebih cepat, jadwal fleksibel. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pelanggan sesuai tanggal pengiriman, meningkatkan kualitas, kemungkinan harga lebih rendah. Yang keempat, meningkatkan moral pekerja. Yang kelima, manajemen informasi yang lebih baik.
just in time atau JIT. Di antaranya arus material lebih cepat, ukuran lot kecil, waktu, membandingkan JIT dengan pengolahan online dan MRV dengan batch, Kanban menarik material, sebaliknya MRV mendorongnya, komputer tidak ditekankan. Sistem informasi manufacturing definisinya adalah suatu sistem yang berbasis komputer bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan. Di sini adalah tabel model sistem manufaktur. Subsistem input, sumber daya internal, sumber daya lingkungan itu terdiri dari sistem informasi akuntansi, sistem rekayasa industri, subsistem intelijen manufaktur. Itu dihimpun dalam satu database lalu disalurkan kepada subsistem output, diantaranya subsistem produksi, subsistem inventory, subsistem kualitas, serta subsistem biaya, dan menghasilkan output data informasi yang diantaranya adalah pemakaian. Sistem informasi akuntansi atau disingkat AIS diantaranya terdiri dari terminal pengumpulan data menurut arus material, mengumpulkan data pekerjaan atau laporan pekerjaan, mengumpulkan data kehadiran atau laporan kehadiran. Subsistem rekayasa industri terdiri dari teknik industri atau IE, mempelajari sistem fisik dan konsep, menekankan standar produksi. Subsistem intelijen manufacturing diantaranya dapat dilihat dalam hal kontak lingkungan, serikat pekerja atau dalam kurung arus personil, terdiri dari sistem formal dan informasi personil, pemenuhan kontrak serikat, pemasok material dan arus mesin. Subsistem produksi terdiri diantaranya digunakan untuk yang pertama, membangun fasilitas produksi, menjalankan fasilitas produksi. Jadwal produksi ditentukan saat tahap-tahap produksi selesai. Subsistem produksi digunakan untuk subsistem inventory, pentingnya menentukan tingkat inventory, biaya perawatan, biaya pembelian, jumlah pemesanan ekonomis, jumlah produksi ekonomis. Subsistem kualitas diantaranya 14 pokok tesis Demi mempertahankan bahwa bukan pekerja tapi manajemen yang menentukan kualitas, manajemen mutu total, elemen-elemen TMQ tanpa cacat, kualitas pada sumber, subsistem biaya, laporan periodik, menyaratkan unsur-unsur, standar-standar informasi. Berikut adalah tabel manajemen mutu total. Manajemen mutu total diantaranya terdiri dari filosofi CMQ, terdiri dari standar mutu didorong pelanggan, kaitan pelanggan pemasok, orientasi pencegahan, mutu pada sumber, pengembangan terus-menerus. Perangkat grafis, diagram alur proses, lembar periksa, analisis Pareto dan histogram, diagram sebab dan akibat fishbone, bagan deret, diagram sebar, bagan kendali. Perangkat statistik terdiri dari rencana samping, kapabilitas proses, metode Taugu. Berikut adalah tabel bagaimana manajer menggunakan sistem informasi manufaktur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.